Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang keterkaitan antar materi. Yang pertama itu di fase M, mulai dari diri. Dalam fase ini saya belajar tentang arti berubah, perubahan, dan perubahan sosial menurut pemahaman saya sendiri. Saya memulai dengan membaca introduksi di forum LMS, kemudian mencoba memikirkan pendapat pribadi, dan menuliskan contoh-contohnya. Dari proses ini, saya menyadari bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi di kehidupan, baik pada diri sendiri maupun pada diri orang lain. Hasil akhirnya, jawabannya saya tulis di forum LMS dan saya kirim. Dari sini saya dapat belajar bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami perubahan. Hal ini menjadi dasar yang penting karena hubungannya dengan fase-fase berikutnya adalah saya lebih mengeksplorasi konsep perubahan sosial secara lebih mendalam. Lalu fase E, eksplorasi konsep. Dalam fase ini saya belajar membuat mind map dengan konsep Tony Buzan. Tugasnya adalah mencari contoh perubahan sosial pada 3 bidang, yaitu saya memilih bidang ekonomi, politik, dan budaya. Setelah itu saya menggambarkan di kertas HVS dan menambahkan sedikit warna agar terlihat lebih menarik. Hasilnya berupa mind map, lalu saya foto menjadikan PDF, lalu saya kumpulkan di LMS. Dari yang saya lakukan ini, saya belajar bahwa perubahan sosial itu bisa dipahami lebih jelas ketika dituangkan dalam bentuk visual. Hubungannya dengan fase M adalah saya bisa mengembangkan pemahaman awal saya tentang arti perubahan menjadi sesuatu yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Lalu fase R, refleksi terbimbing. Dalam fase ini saya belajar menuangkan pemahaman melalui media video. Tugasnya membuat video mengenai contoh perubahan sosial di Kota Batam dengan durasi maksimal 2 menit. Saya memilih tema pertumbuhan pusat perbelanjaan karena saya melihat semakin banyak mal yang dibangun dan ini membawa dampak pada pola belanja masyarakat. Saya membuat konsep dan naskah dialog, lalu merekam video tersebut. Hasil akhirnya saya upload ke media sosial Twitter saya. Kemudian menyalin linknya dan mengunggahnya di LMS. Dari yang saya lakukan tadi, saya dapat belajar bahwa perubahan sosial bukan hanya teori, melainkan nyata terjadi di sekitar saya. Hubungannya dengan fase E adalah pemahaman yang sebelumnya saya tuangkan ke dalam mind map, kini dapat saya refleksikan dalam bentuk nyata melalui pengamatan langsung. Lalu ada fase R, ruang kolaborasi. Dalam fase ini saya belajar bekerja sama dengan teman semangku saya, Jessica Marito. Kami membuat poster sesuai dengan video pembelajaran yang diberikan oleh guru saya, Pak Wawan. Bersama kelompok, saya membuat poster tentang perubahan sosial yang ditunjukkan dalam video guru, yaitu tentang top up di TikTok yang bisa mendapatkan bonus bermain di time zone. Dari situ saya menyadari bahwa teknologi telah mengubah cara promosi hiburan dan sistem transaksi dari tradisional menjadi digital. Selain itu saya juga menilai poster karya teman dari kelas lain. Dari tugas ini saya belajar bahwa kolaborasi memberi saya kesempatan untuk melihat berbagai ide kreatif orang lain. Hubungannya dengan fase R sebelumnya adalah pengalaman pribadi saya dalam merefleksikan perubahan sosial kini semakin diperkuat melalui kerjasama dengan orang lain sehingga pemahaman saya menjadi lebih luas. Lalu fase D, demonstrasi kontekstual. Dalam fase ini saya belajar menceritakan kembali pengalaman belajar dari fase-fase sebelumnya. Saya membuat cerpen yang berisi kisah perjalanan saya memahami perubahan sosial mulai dari pendapat pribadi, mind map, video, hingga kolaborasi poster. Proses dimulai dari menyusun naskah lalu menuliskannya menjadi cerita pendek. Dari sini saya belajar bahwa menceritakan kembali apa yang telah saya pelajari membantu saya mengingat dengan lebih baik. Hubungannya dengan fase ruang kolaborasi adalah pengalaman kerja sebelumnya menjadi bahan cerita dalam cerpen yang saya buat. Lalu fase E, elaborasi pemahaman. Dalam fase ini saya belajar menguraikan 3 istilah sulit dalam materi perubahan sosial.
Di sini saya mengambil materi perubahan sosialnya, akulturasi dengan 3 istilah sulitnya yaitu asimilasi, difusi, dan sinkretisme. Saya menuliskannya dengan bentuk uraian yang berisi pengertian, penjelasan, contohnya di Kota Batam, dan pelajaran apa yang bisa saya ambil. Dari proses ini saya menyadari bahwa istilah-istilah sulit bisa dipahami lebih mudah ketika dihubungkan dengan kenyataan di sekitar kita. Hasil akhirnya adalah uraian yang lebih rinci dan sistematis. Hubungannya dengan fase demonstrasi kontekstual adalah apa yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Kini saya perdalam lagi melalui penjelasan teoritis sehingga pemahaman saya menjadi lebih matang. Sekian.